Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas kalian sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang identifying function and understanding categories. So, let's check it out. Nah, ini adalah table of contents yang akan kita pelajari hari ini, yaitu identifying function, ada understanding categories, dan terakhir akan ada task 4. Oke, kita langsung lanjut ke materi pertama, yaitu identifying function atau mengidentifikasi fungsi. Nah, each speaker has a specific purpose in mind when they talk. We say the language has a function. Jadi, setiap pembicara itu mereka memiliki tujuan tertentu di pikiran mereka saat mereka berbicara. Dan ini disebut sebagai function atau fungsi. We use different language for different functions. Kita menggunakan bahasa yang berbeda atau pola yang berbeda untuk fungsi yang berbeda pula. Oke, kita langsung lanjut ke example. Contoh, listen to 7 short extracts from different conversations, then complete them. Jadi kita akan mendengarkan 7 audio pendek, dan kita di sini akan melengkapi kata-kata yang hilang. Let's listen to the audio. Recording 10. 1, What about getting her a new bike? 2, That's right. We arrive on the 22nd of July. Oke, nomor 1 itu yang hilang adalah what about getting her a new bike. Jadi yang hilang itu adalah what about. Nah, di sini dia menanyakan what about getting her a new bike. Bagaimana kalau memberinya sepeda baru? Nah, selain menanyakan, kalimat satu ini bisa juga berbentuk sebagai saran. Tapi saran yang secara tidak langsung. Oke, nomor 2 itu yang hilang adalah that's right. Ya, benar. Itu benar. We arrive on 22nd July. Kita tiba pada tanggal 22 Juli. Nah, nomor 2 ini bisa mengindikasikan bahwa dia setuju dengan sesuatu dan we arrive on 22nd July itu adalah informasi tambahan. 3, That sounds great. Let's do that. 4, I don't think I'd enjoy that one. Oke, nomor 3 kira-kira apa nih yang hilang kata-katanya? That sounds great. Let's do that. Iya, yang hilang adalah let's do that. Ayo kita lakukan, gitu. Jadi nomor 3 ini, dia berarti menyetujui sesuatu, karena dia bilang di awal that sounds great, dan dia mengajak untuk melakukan hal mungkin yang diajukan oleh orang lain, atau ide yang diajukan oleh orang lain. Oke, nomor 4 itu adalah kalimat negatif karena ada kata tidak. I don't think I'd enjoy that one. Jadi nomor 4 ini selain dia memberitahukan kalau dia mungkin nggak menikmati hal itu bisa aja mungkin sebuah aktivitas atau sebuah ide. Intinya ada suatu hal yang dia nggak terlalu suka gitu. Dan secara nggak langsung kalimat ini juga bisa berbentuk ketidaksetujuan. 5. You said you'd prefer to have the party outside, is that right? 6, Actually, it's just gone up to $250. Oke, nomor 5 itu kata yang hilang adalah is that right? Jadi kalimat lengkapnya adalah you said you'd prefer to have the party outside. Is that right? Jadi nomor 5 ini untuk mengecek apakah pemahaman orang yang mengatakan ini sama dengan orang yang dia tanyakan, seperti itu. Dan nomor 6 itu kata yang hilang adalah actually it's just gone up to $250. Jadi sebenarnya baru aja naik harganya menjadi $250. Jadi di nomor 6 ini dia memberitahu sebuah fakta dengan indikasi kata actually. Oke, kita dengar audio terakhir. 7, Now, what about accommodation? Where would you like to stay? Oke, kira-kira apa nih kata-kata yang hilang? Iya, now what about itu adalah kata-kata yang hilang. Untuk kalimat lengkapnya yaitu now what about accommodation? Where would you like to stay? Jadi dia
Selain menanyakan, dia juga menggunakan kata ini juga bisa digunakan untuk mengganti topik, seperti itu, mengindikasikan untuk mengganti topik, membahas sesuatu yang lain. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu understanding categories atau memahami kategori. In the listening paper, you may be asked to complete a table. Jadi di dalam tes listening itu, kalian kemungkinan diminta untuk melengkapi sebuah tabel. The headings in the table tell you the type of information you will hear and need to listen for. Dan biasanya di dalam tabelnya itu bakal ada headingsnya, judulnya gitu ya, judul tabelnya yang akan memberi kalian informasi apa yang akan kalian dengar di dalam audio tersebut dan informasi apa aja sih yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tabel tersebut untuk melengkapi tabel itu. They can also help you to follow a talk or conversation. Jadi kan di dalam tabel itu banyak informasi yang belum lengkap. Berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalian dapat menggunakan hal-hal yang ditanyakan di dalam tabel itu untuk membantu kalian mengikuti pembicaraan atau percakapan dari si pembicara, karena biasanya percakapannya itu runtut dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut ke example, contoh, complete the table below with the correct words from the box. Jadi lengkapi table di bawah dengan kata-kata yang benar dari box di atas. Ada juice, picnic, tent, nah itu kita letakkan kata-katanya sesuai dengan kategorinya. Ada accommodation atau akomodasi, ada transport atau transportasi, ada entertainment atau hiburan, food and drink, makanan dan minuman. Oke, kalau juice itu clear banget ya kalau dia masuk ke kategori drink atau minuman. Yuk kita lihat jawabannya satu persatu. Oke, yang termasuk di accommodation itu ada tent, cabin, and flat. Yang termasuk di transport itu ada tram, ada ferry, and coach. Jadi tram itu sejenis kereta yang beroperasi di dalam kota gitu ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat di Instagram atau misalnya di TV, seperti kereta yang ada di Belanda yang warna merah itu, nah itu termasuk kategori tram. Nah kalau ferry itu clear banget, kapal feri, transportasi laut, dan kalau misalnya coach itu kalau di Indonesia dia setara dengan bus antar provinsi. Oke, yang termasuk entertainment ada theater, ada cinema, dan concert. Yang termasuk dalam food ada picnic, barbecue, and buffet. Dan untuk drink ada juice, coffee, and lemonade. Oke, kita lanjut ke topik 3, yaitu task 4. Based on today's material, you already learned about identifying function and understanding categories from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi, Miss akan bagikan link absensi sekaligus soal yang berkaitan dengan materi di video yang sudah kalian tonton. Dan harap dikerjakan dengan baik, karena hanya bisa dikerjakan satu kali. Oke, sebelum Miss tutup, ada sebuah quote, and I think, I hope it will inspire you, which is, all great achievements require time. Jadi semua pencapaian hebat itu membutuhkan waktu. By Maya Angelou, poet, novelist, and civil rights activist. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa belajarnya ngestak, kayak nggak tambah pinter, atau misalnya pelajarannya materinya susah banget, please remember this quote again. Okay, so this is the end of our video for today. Thank you so much for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.